Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas tentang pinjol pinjam yuk kena sanksi. Wow. Ya, ini kabar bahagia sekali bro. Ini terjadi baru hari ini. Dan ini gue dapatkan informasi dari salah satu anggota grup WhatsApp gua. Wah, ternyata pinjol dari pinjam yuk ini kena sanksi. Bagaimana cerita aslinya dan bagaimana ini kronologisnya dan bagaimana bisa pinjamnya bisa kena sanksi. Oke, kalian bisa perhatikan, nanti akan gue berikan bukti-buktinya, sebuah screenshot, sebuah bukti-buktinya bahwa ini benar terjadi. Bagi teman-teman yang gagal bayar di pinjam yuk, tonton video ini sampai selesai. Dan untuk kalian yang sedang proses mau jatuh tempo atau yang sedang gagal bayar di pinjol legal, silakan saja tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mempelajari ini, agar teman-teman bisa melakukan ini, agar DC-nya itu ataupun dari pinjolnya tidak lagi kasar kepada kalian, tidak lagi sumber data dan lain sebagainya. Bagi teman-teman juga di sini yang ingin bergabung di dalam grup Telegram dari Terus Pinjol, silakan saja klik tombol subscribe-nya, like-nya, share, komennya juga apabila kalian memiliki keluhan. Dan untuk link grup Telegramnya bisa saja langsung kalian klik link tautan yang ada di dalam deskripsi. Dan untuk teman-teman juga di sini yang ingin mau join bergabung di dalam grup WhatsApp dari VIP Terus Pinjol, silahkan aja bergabung. Dan kalian kalau sudah bergabung di sana, gua akan berikan solusi yang paling terbaik yang belum ada di konten channel YouTube manapun, karena itu adalah sifatnya privasi dan teman-teman juga tidak akan gue berikan identitasnya kalian. Kalian setelah bergabung dalam VIP WA dari Terus Pinjol, semua identitas kalian, semua keluhan kalian itu tidak akan dipublish di dalam grup ataupun dalam konten dari channel Terus Pinjol, karena itu adalah sifatnya privasi, agar DC-DC dari pinjol legal ataupun ilegal tidak bisa membaca metode kita untuk menangkal teror pinjol. Begitulah cara kita. Oke deh, kita nggak lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian masih kuat untuk melawan teror pinjol legal? Apakah kalian masih takut banget yang namanya teror pinjol? Buat teman-teman gak usah takut dengan teror pinjol. Di sini gue mendapatkan sebuah informasi yang sangat membuat kita bahagia sekali, karena DC dari pinjol pinjam yuk ini kena sanksi. Bagaimana ceritanya kena sanksi? Dan gue akan berikan sebuah ceritanya terlebih dahulu. Setelah itu gue akan berikan bukti-buktinya agar Anda yang menonton ini paham, mengerti, dan bisa lakukan dan bisa kalian praktekkan cara ini agar DC-nya tidak macam-macam kepada Anda. Bagaimana caranya? Yang pertama di sini kronologi ceritanya adalah nasabah ini dari pinjol pinjam yuk, dia itu belum memiliki keterlambatan, DC-nya ini melakukan kasar dan juga melanggar SOP dalam penagihan pada waktu nasabah memiliki JPO jatuh tempo H-1. Jadi nasabah ini belum jatuh tempo H-1 ya, belum jatuh tempo. Nasabah ini sudah dilakukan spam chat, ya, sudah dibully, sudah direndahkan sama DC-nya. Akhirnya nasabah ini sakit hati dengan si DC-nya, ya merasa ini DC-nya melakukan kesalahan dalam melakukan penagihan. Akhirnya nasabah ini melakukan pelaporan kepada platform tersebut di pinjam yuk. Hasilnya apa? Hasilnya sungguh luar biasa sekali, dan kalian bisa perhatikan di sini. Nah, nasabah ini mendapatkan sebuah kata-kata yang mungkin dari DC-nya yang dia lontarkan kepada nasabah nggak bagus juga ya. Pertama, gue nggak akan menampilkan isi dari chatnya karena itu adalah sebuah privasi ya, yang nggak harus gue tampilkan. Tapi nanti gue akan tampilkan bukti balasan email dari si pinjam yuk ini. Sungguh luar biasa. DC melakukan penagihan H-1 nasabah jatuh tempo itu dengan cara spam. Bayar utang begitu. Lalu nasabah ini menanya kepada orang tersebut atau kepada DC-nya, ini dari mana dan dari siapa, ya, seperti itu. Dan akhirnya dia si DC-nya ini dia bilang dari pinjam yuk. Oke. Nah, lalu kemudian semua chat itu di screenshot sama nasabah, di screenshot semua. Langsung dia melakukan pengajuan
Pada screenshot yang pertama, dia melakukan pengajuan pelaporan di email resmi Pinjam Yuk. Namun dari pihak pinjol Pinjam Yuk menolaknya laporan tersebut, bahwa tidak ada bukti yang akurat atau tidak ada bukti yang valid menunjukkan bahwa ini dari tim penagih utang dari Desk Collection pinjol Pinjam Yuk. Akhirnya nasabah ini mengirimkan ulang laporan kembali, yaitu mengirimkan semua laporannya. Ada 2 screenshot yang dia kirimkan. Yang pertama kan 1 screenshot, yang kedua dia kirimkan screenshot yang kedua. Ada 2 screenshot yang dia kirimkan di dalam email Pinjam Yuk ya. Yang pertama itu ada DC-nya membawa nama Pinjam Yuk. Ya, yang pertama ini nggak ada. Lalu laporan itu terima oleh pihak ya aplikasi pinjol Pinjam Yuk, diterima bro. Dan isi dari suratnya kalian bisa perhatikan di sini. Isi surat balasan email dari pinjol Pinjam Yuk setelah nasabah ini melakukan pelaporan. Di sini akan gue tunjukkan. Ya, yang pertama di sini balasan seperti ini. Penagihan tidak sopan Pinjam Yuk. Ya, itu judulnya. Halo sobat, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Ini balasan dari pinjol Pinjam Yuk ya kepada nasabah yang sudah melaporkan kepada si pinjol tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Berikut kami lampirkan hasil investigasi terkait penagihan. Berdasarkan hasil investigasinya, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa verbal warning. Berdasarkan hasil investigasi yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa verbal warning. Terkait penagihan yang dilakukan, kami sangat menyesalkan hal tersebut. Terima kasih untuk laporan yang Anda berikan dan sudah kami teruskan pada tim terkait agar dilakukan evaluasi untuk kedepannya. Jika dalam 2 kali 24 jam kami tidak menerima informasi lainnya dari Anda, maka kami anggap penyelesaian yang kami berikan dapat Anda terima. Ya sobat, terima kasih. Itu balasan email yang pertama. Lalu balasan email yang keduanya adalah, kalian bisa perhatikan di sini. Ini berupa PDF ya bro, berupa PDF untuk balasan emailnya berupa PDF. Form report hasil investigasi. Ya, kalian bisa baca di situ. Di situ terlihat dari logo Pinjam Yuk, ya surat resminya. Form report hasil investigasi tim KISI. Internal Quality Control Pinjam Yuk. Nama di blur karena ini adalah nama nasabah dan lain sebagainya. Dan nomor pemesan juga kami blur karena ini adalah sebuah privasi. Dan hasil dari suratnya kalian bisa balasan emailnya ya melalui email ini. Kalian bisa perhatikan di sini konten keluhan hasil pengecekan tim KISI. Kata-kata dan tidak sopan. Poin yang pertama, telah dilakukan pengecekan dan benar konsumen adalah penggunaan aplikasi Pinjam Yuk dengan nomor pesanan sekian-sekian. Pada tanggal 12 September 2023, data pengguna dengan nomor pesanan sekian-sekian telah terelokasikan ke sistem reminder H-1 sebelum jatuh tempo. Tuh. Sebelum jatuh tempo ini, DC-nya melakukan penagihan dengan cara tidak sopan dan melanggar SOP. Ya, dan selanjutnya kita akan membacakan lagi. Dan ditangani oleh PT Mitra Koleksi Mandiri selaku mitra kerja aplikasi Pinjam Yuk. Jadi yang melakukan itu adalah DC dari pihak ketiga ataupun vendor dari Pinjam Yuk ini, bukan internal dari Pinjam Yuk, melainkan DC-nya ini dari pihak ketiga ataupun dari vendornya. Ya, dan ternyata setelah dilakukan pengecekan dari pihak internal dari Pinjam Yuk, ternyata ini ketahuan bro, nama petugas di sini, nama petugas dari Desk Collection-nya gua sensor ya, gua blur ya, nggak boleh soalnya nih, karena ini surat resmi yang dikeluarkan. Dan selanjutnya poin yang ketiga, diketahui untuk nomor WhatsApp sekian ini nomor WhatsApp dari si DC-nya ya bro. Dan dari pengakuan dari suratnya ini adalah nomor telepon ini atas nama staf. Ya, namanya kami blur. Dan poin yang keempat adalah nomor teleponnya kami blur juga digunakan oleh staf reminder untuk menghubungi pengguna aplikasi Pinjam Yuk pada tanggal 12 September 2023.
Setelah dilakukan validasi dari bukti-bukti laporan yang dikirimkan oleh pengguna, ditemukan adanya penggunaan kalimat yang tidak sesuai SOP, melanggar pada pesan dengan nomor sekian-sekian. Nah, di poin yang keduanya itu di kesimpulan ya, dengan konten keluhan, benar bahwa nomor sekian-sekian adalah milik dari staf aplikasi Pinjamyu. Jadi pihak dari pinjol Pinjamyu ini mengakui bahwa stafnya ini melakukan pelanggaran dalam SOP melakukan penagihan. Nah, selanjutnya staf pelanggar SOP kisi nomor SOP 00 sekian-sekian dan bagian kata kasar dan penghinaan poin A2 perubahan warning, dan ini poin yang surat yang pertama ya. Lalu kita akan buka lagi surat yang keduanya. Bisa perhatikan juga. Ya, di sini agak sedikit kurang bagus ya gambarnya. Mohon maaf karena ini adalah PDF-nya ya. Nah, seperti itu, Bro. Ini langsung dari kisinya, Bro. Ya, dari sanksi stafnya nih, Bro. Ya. Gue bacakan mungkin teman-teman nggak akan bisa ngeliat gambarnya karena ini sulit banget untuk melihat gambarnya ya, Bro. Sanksi staf verbal warning berdasarkan komplain pada tanggal 12 September 2023 yang dikirimkan melalui portal pengaduan Pinjamyu user atas nama bla 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 ya, agen ya atas nama bla bla bla, tim ya. Ini agen atas nama itu nama DC ya, Bro, nama DC. Tim H-1B ya. Pelanggaran atas nama sekian, komplain melalui email Pinjamyu perihal adanya kata tidak sopan. Nah, ini sanksinya, isi surat sanksi yang akan diberikan kepada DC-nya ya. Agen atas nama bla 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 dari tim H-1B sebelum jatuh tempo melakukan penagihan pada tanggal 12 September 2023. Berdasarkan komplain nasabah dengan adanya ya penekanan yang berlebihan dalam menagih. Jadi poin kesalahan ini dari DC adalah melakukan penekanan ya, melakukan penekanan secara berlebihan. Dan ini sanksinya. Menggunakan nomor penagih sekian, maaf geblur, dinyatakan valid. Karena kalimat yang digunakan agen saat menagih telah melanggar etika penagihan yang telah ditentukan perusahaan. Dengan adanya verbal warning ini membuktikan bahwa agen sudah diberikan teguran secara langsung oleh tim quality control alias QC. Dan diketahui oleh tim leader Pinjamyu agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Apabila QC menemukan kesalahan yang sama di kemudian hari, maka tim quality control akan merekomendasikan surat peringatan yang lebih tinggi. Di mana surat ini dikeluarkan pada tanggal 12 September 2003. Dan itu ada tanda tangan dari DC juga. Ya, tantangan dari quality control juga dari tim leader. Jadi ketiga ini ya sudah tanda tangan suratnya resmi, Bro. Alhamdulillah ya, ini laporannya diterima. Dan setelah laporan ini diterima juga, alhamdulillah nasabah ini tidak lagi diteror, tidak lagi ditagih-tagih dalam waktu sehari itu. Itu menurut keterangan dari si nasabahnya ini. Dan gua akan bacakan lagi kemudian suratnya adalah masih lanjutan yang tadi ya, sanksi staf ya. Staf melanggar SOP QC nomor sekian, bagian kasar dan penghinaan. Jadi dia melakukan kesalahan yaitu di poin kasar dan penghinaan. Poin A ya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, mengejek, tidak sopan, serta intonasi tinggi dan penekanan secara berlebihan kepada nasabah ataupun emergency kontak. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun kontak darurat ya diperlakukan sama DC pinjol legal ya, itu kalian harus tahu tuh apakah kata-katanya ini ya kasar atau kata-katanya ini mengejek atau tidak sopan dalam melakukan penagihan si DC-nya ini, atau DC-nya ini melakukan intonasi ataupun bernada tinggi, menagihnya tuh bernada tinggi ataupun kasar ya. Misalkan segera bayarkan utang kamu seperti ini, itu nggak boleh ya.
Dan juga DC-nya itu tidak boleh melakukan penekanan kepada nasabah. Misalkan kalian nih ya terlambat 1 hari, lalu DC-nya melakukan penagihan kepada Anda dengan cara ditekan. Ditekan bro. Ya, itu nggak boleh. DC-nya itu nggak boleh. Ya. Dan itu juga berlaku kepada kontak emergensi ataupun kontak darurat. Apabila teman-teman mendapatkan hal serupa seperti itu, silakan adukan kepada ya portal dari pinjol legal tersebut, bisa menggunakan email. Kalau Anda melaporkan kepada pinjol legalnya, kalian wajib banget bro, ya harus memiliki bukti yang benar-benar valid. Ya, yang pertama itu ada kata-kata yang memang timbulnya melanggar aturan. Yang kedua, biasanya itu membawa nama aplikasinya. Misalkan kalian tanya ini dari aplikasi mana, lalu dia menjawab, nah itu kalian buru-buru screenshot. Ya, kalian buru-buru screenshot, jangan sampai tidak. Lalu kalian laporkan melalui email. Dan jangan lupa kalian sesekan. Untuk pengirimnya kalian juga harus sesekan. Dari platformnya, nama dari pinjolnya ya. Dari nama pinjolnya, terus lagi dari OJK, AFVI, SWI. Kalian cantumkan bro mereka. Kalian sesekan. Agar OJK bisa tahu nih bahwa masih ada pinjol-pinjol legal yang naginya bergaya preman. Yang naginya bergaya-gaya pinjol ilegal. Sesekan bro. Ya. Agar si tim penagihnya mendapatkan sanksi yang lebih berat lagi, ataupun pinjolan juga bakalan dapat sanksi yang lebih berat lagi. Nah mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan. Teman-teman gak usah takut yang namanya diteror sama pinjol legal. Kalian itu juga harus lebih kreatif lagi untuk mancing desanya, agar desanya itu mau berkata dia dari mana dan siapa dia. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbet, tetap semangat, dan jangan lupa pinjol legal apabila desanya nagih dengan cara-cara melanggar aturan, viralkan di Twitter, dan jangan lupa tag OJK. Bye bye.